I've found the cure for regret. I don't feel a thing. Film ini diawali dengan seorang wanita tua yang bernama Robin. Ia sedang melakukan pembacaan novel yang baru saja ia rilis. Setelah acara selesai, seorang temannya Robin datang dan ia bernama Jim. Selain teman, Jim ini juga pernah jadi pacarnya Robin alias mantan waktu mereka masih muda. Dan kedatangan Jim ini untuk meminta Robin menuliskan sebuah novel tentang dirinya. Profesi Jim ini adalah seorang ilmuwan, dan ia baru saja menemukan sebuah obat ajaib, yaitu obat anti penyesalan, dan ia meminta Robin menuliskan semua kisah tentang obat tersebut, tapi karena tak menarik, Robin menolak permintaannya. Will you write my book? I've found the cure for regret. Goodbye, Jim. Adegan beralih ke rumahnya Robin. Di sana Robin hidup bersama suaminya yang bernama Asker. Kedua pasangan ini telah hidup bersama selama lebih dari 50 tahun dan sampai sekarang hubungan mereka masih mesra-mesra saja, walaupun udah tua renta. Wow, you still take my breath away. Robin dan Asker tak memiliki anak, jadi mereka benar-benar hanya hidup berdua. Sebenarnya Asker ingin memiliki anak dari dahulu, tapi karena Robin terlalu sibuk di masa mudanya, hasrat ingin memiliki anak tersebut tak pernah kesampaian. Setelah itu, salah seorang temannya Robin datang berkunjung. Dan ia bernama Zan. Karena Zan datang membawa cucunya ketika Robin menggandong bayi tersebut, rasa penyesalan tak memiliki anak pun muncul. Naluri keduanya mendadak tergugah. Tapi apalah ia udah jadi nenek-nenek alias udah nggak produktif. Lalu di sela-sela obrolan Robin dengan Zan sempat berucap jika seandainya suaminya yang sakit-sakitan telah mati duluan. Ia ingin melakukan operasi plastik di Thailand, ingin kembali muda biar bisa cari suami baru alias ia nenek-nenek girang. Going to get a facelift with fillers in Thailand. Beberapa bulan setelah itu, seorang pria datang berkunjung dan pria tersebut langsung berucap, apakah Robin masih menolak menuliskan novel tentang obat penyesalan? Have you given writing my story more thought? Jim? Tentu saja Robin langsung menduga pria tersebut adalah Jim. Tapi saat pria itu berbalik badan ternyata yang datang adalah pria muda. Dan ia adalah Jim yang udah kembali muda. Setelah minum ramuan obat yang ia temukan. May I come in? Told you I'd found a cure for regret. I'm going to go make some tea. The cure for regret. Robin benar-benar syok. Dan ia masih mengira semua itu hanyalah ngigau di siang bolong. Robin langsung ke dapur mengambil minum. Tapi saat ia kembali, penampakan Jim masih sama saja. Ia benar-benar telah kembali muda. Karena semuanya benar-benar nyata. Tanpa pikir panjang, Robin langsung mencari alat perekam suaranya dan tertarik menuliskan novel tentang penemuan Jim tersebut. Melihat istrinya sibuk mencari alat perekam suaranya, Asker pun akhirnya bertanya, "Kau ngapain sayang?" Dan dengan lantang, Robin pun berkata kalau ia ingin menuliskan novel tentang kisahnya Jim. Lalu karena Asker tahu Jim itu adalah mantan pacarnya Robin, ia pun marah-marah dan langsung pergi menemui Jim dengan niat ingin mengusirnya. Tapi seketika Asker pun benar-benar syok. Ternyata Jim yang ia kenal telah berubah kembali menjadi muda. Oscar. Who are you? Oscar, that is Jim. Who the hell are you? Setelah itu, Asker langsung mengajak Robin bicara berdua dan ia pun berkata, kemungkinan semua itu hanyalah sebuah tipuan. Tapi Robin menjelaskan kalau dari dulu Jim selalu terobsesi mengembangkan obat anti penuaan. Dan Jim juga mengklaim kalau penuaan adalah sebuah penyakit, oleh sebab itulah ia mengembangkan ramuan obat tersebut. Asker akhirnya mencoba membuktikan sendiri, apakah benar-benar lelaki itu adalah Jim.
Dan ketika Jim menyebutkan panggilan yang selalu ia lontarkan pada Aske saat mereka muda, barulah akhirnya Aske percaya. Prove to me that you are Jim. That enough proof for you? Old socks. Right. That's it. I'm not making anyone tea. Setelah itu Robin dan Jim memulai interview, dan akhirnya Jim menunjukkan botol obat yang ia beri nama dengan Novice. Sebelum melanjutkan interview, mereka terlebih dahulu melakukan tes medis, apakah benar-benar aman atau tidak. Bila di tubuh lain orang, dan mereka pun melakukan uji klinis pada putrinya Jim yang bernama Anna Matovani, yang sekarang menjadi seorang pecandu narkoba dan gelandangan. Robin disuruh meneteskan cairan Novice tersebut ke mulutnya Anna, dan ajaibnya obat tersebut bisa memberikan efek lega pada Anna yang sedang sakau. Bahkan obat tersebut tak mengancam jiwanya sama sekali. Cure the age disease. Cell rejuvenation cures most other diseases too. In a few short years, our dependence on modern medicine will, in all likelihood, be a thing of the past. Di sisi lain, karena sering merasa tangannya gemeteran, Asker seorang diri memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit. Dan setelah pemeriksaan dilakukan, ternyata Asker didiagnosa mengidap kanker pankreas. Dan kemungkinan ia bisa bertahan hidup selama 5 tahun ke depan hanya 20%. Bisa dibilang lumayan untuk kakek-kakek berusia 75 tahun. Sepulangnya dari rumah sakit, Asker mendapati Robin sedang beres-beres kamar. Dan dengan penuh semangat Robin berkata, kalau ia ingin menyiapkan kamar bayi. Seketika Asker benar-benar heran mendengar ucapan nenek-nenek tersebut, tapi Robin menjelaskan kalau ia diberikan obat Novice untuk mereka berdua. Yang artinya, jika seandainya mereka berhasil kembali muda beberapa bulan lagi, otomatis mereka akan bisa memulai mendulang proses pembuatan anak yang selama ini tertunda. Tapi mendengar semua kabar itu, Asker benar-benar ketakutan. Karena ia udah divonis mengidap kanker. Tapi sayang Asker tak memberitahukan pada Robin mengenai penyakitnya tersebut. I think they're both shaking now because you're here. Beberapa hari setelah itu, seorang perawat pun datang untuk mengambil sampel darahnya Robin. Sebelum ia mengkonsumsi Novice, kesehatannya harus dipastikan aman terlebih dahulu. Tapi saat perawat tersebut ingin mengambil sampel darahnya Asker, Asker pun menolak dengan alasan ia akan melakukannya kalau semuanya telah berhasil pada Robin. Lalu saat Robin bertanya, "Kenapa sayang? Ada apa?" Asker pun menjawab, kalau ia tak sedikit pun menyesali semua yang telah ia lalui dengan istrinya tersebut, tak satupun momen yang ingin ia ulang. Alias Aske tak akan pernah mau meminum obat tersebut. I don't regret a single day of my life with you. I'm not going to do Novus with you. Setelah itu, Robin kembali melakukan interview dengan Jim. Di sana Jim menjelaskan kalau obat Novice tersebut tak hanya mampu menyembuhkan penyakit usia, tapi juga mampu meremajakan sel-sel, bahkan menyembuhkan beberapa penyakit. Jadi, jika seandainya obat tersebut disebarluaskan ke publik, otomatis perusahaan-perusahaan farmasi akan bangkrut. Hanya saja obat tersebut mampu meningkatkan aktivitas sel kanker, jadi penderita kanker tak boleh mengkonsumsi obat tersebut. Jim juga menjelaskan, ia mengambil ramuan obat tersebut dari perusahaan farmasi tempat ia bekerja dulu. Ia menemukan racikan obat tersebut, hanya saja ia mendadak dipecat. Sehingga diam-diam Jim mencuri rumusan obat tersebut yang ia temukan dan ia kembangkan sendiri. Jadi secara tak langsung, jika seandainya Novice tersebar ke publik, otomatis nyawanya akan terancam. Let's check on Anna. You did this. Beberapa hari setelah itu, Aske dan Robin menghadiri undangan pemakaman suaminya Zan, si nenek-nenek girang serta gila seksual. Tapi kita tahu apa yang dirasakan oleh Zan saat suaminya mati. Ia benar-benar lega dan tak sabar ingin segera pergi ke Thailand untuk operasi plastik agar bisa cari suami berondong baru. I ended up never going to Thailand for facial surgery. Nothing to be ashamed of.
Setelah itu, karena Asker selalu berkata menolak untuk meminum Novice, ditambah lagi, Robin yang benar-benar menyesal tak pernah sempat memiliki anak. Robin pun akhirnya memutuskan membawa anak pulang alias mengadopsinya. Tujuannya untuk memancing hasrat Asker yang ingin memiliki anak agar kembali muncul, sehingga kalau ia udah bisa terpancing otomatis Asker akan mau meminum Novice. What are you doing? Is that why you thought I brought you here? No, darling. Beberapa hari setelah itu, Jim akhirnya datang dan memberitahukan kalau Robin telah lolos tes kesehatan alias ia udah bisa mulai minum Novice. Jim mulai menjelaskan kalau Robin harus minum 1 tetes setiap hari dan jika seandainya 1 bulan berlalu ia akan lebih muda 10 tahun dan begitu seterusnya. 1 bulan 10 tahun. 1 bulan 10 tahun. Dan mulailah Robin meminum ramuan tersebut setiap hari. Setelah itu, Asker mulai protes pada Robin soal Anna yang mendadak dibawa ke rumah itu, karena suasana rumah mendadak menjadi berisik, sebab Anna yang sakau dan teriak-teriak. Tapi dengan santai Robin menjelaskan, semua itu karena Asker yang dari dulu ingin memiliki anak, jadi ia bisa belajar menjadi orang tua dengan merawat wanita tersebut. Tapi tentu saja Asker menginginkan anak dari rahimnya Robin alias dari benih mereka berdua, bukannya wanita lain. Tapi dengan santai Robin pun berucap, kalau seandainya Asker masih ingin memiliki anak dari benih mereka berdua, tentu saja Asker harus meminum ramuan Novice. What are you looking for? Setelah itu, karena udah muak dan tak tahan lagi, Asker akhirnya pergi menemui Anna. Dan ternyata Anna sedang menggeledah semua isi ruangan itu, dan pastinya mencari ramuan Novice yang diteteskan oleh Robin untuk mengobati sakaunya. Tapi saat ditanyakan oleh Asker, Anna berpura-pura sedang mencari telepon. Lalu karena Asker sadar wanita tersebut sedang sakau, ia pun akhirnya mengurung Anna di dalam kamar itu. Di keesokan harinya mereka berdua kembali melihat kondisinya Anna. Dan sisi ruangan kerjanya Asker telah hancur berantakan. Awalnya Robin menduga suaminya itu akan marah. Tapi ternyata tidak. Melihat kondisi Anna yang menyedihkan, insting seorang ayah yang dimiliki Asker pun akhirnya muncul, dan mulailah mereka berdua merawat Anna layaknya anak kandung mereka berdua. Your turn. You try. It just won't stop shaking. Yeah, well, check mine too. Setelah beberapa bulan berlalu dan setiap hari minum tetesan ramuan Novice, hal yang diidam-idamkan oleh Robin perlahan-lahan menjadi kenyataan. Setelah dibantu berendam dengan bunga rampai alias mandi kembang, fisiknya Robin akhirnya kembali menjadi muda, mungkin sekitar 30 tahunan. Tapi sayang, walaupun istrinya telah terbukti kembali muda, Asker masih saja tak mau meminum ramuan obat tersebut. I don't regret a single day in my life with you. I'm sorry, but we get to change that with Novus. You have no excuse. Setelah itu, Zan si nenek-nenek girang kembali berkunjung dengan wajah diperban, sehabis operasi plastik dari Talent, mendapati fisiknya Robin yang tiba-tiba udah kembali muda. Setelah beberapa bulan mereka tak ketemu, tentu saja Zan mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh Robin dan kenapa ia tak mengajaknya. Tapi tentu saja Robin tak segampang itu menjelaskannya pada si nenek-nenek girang ini. Tapi untung saja, pada saat kedatangan Zan tersebut, Jim juga berada di sana, sehingga terbukalah semua rahasia mengenai obat Novice. Zan meminta agar ia juga diberikan ramuan tersebut. Tapi karena obat itu benar-benar rahasia, Jim menolak permintaannya itu. Tapi Zan memaksa dan mengancam akan menyebarluaskan semua rahasia tersebut, bahkan mengancam akan melaporkan pada perusahaan farmasi tempat Jim bekerja sebelumnya, sehingga terpaksalah Jim setuju untuk memberikannya obat Novice, tapi dengan syarat, kesehatannya harus diperiksa terlebih dahulu. I hardly think you're in a position to make any threats. When you take the formula, we'll have to do a blood test. Good.
Hubungan Asker dengan Anna benar-benar menjadi dekat, layaknya ayah dan anak. Tentu saja Robin benar-benar bahagia melihat gairah Asker menjadi ayah benar-benar telah muncul. Sampai pada akhirnya, darah tiba-tiba menetes dari selangkangan Robin, bertanda siklus menstruasinya telah kembali muncul, dan inilah saatnya Robin harus mulai merayu Asker untuk memulai mendulang proses pembuatan anak. Oscar, my menstrual cycle started today. Setelah itu, pada malam harinya, Robin langsung memberitahukan pada Asker kalau sekarang ia sedang menstruasi alias halangan atau ayah gadang, yang artinya seminggu lagi mereka bisa memulai proses pembuatan anak. Tapi mendengar semua itu, bukannya bahagia, Asker malah ketakutan. Bahkan ia juga tak ingin lagi tidur sekamar dengan istrinya tersebut. Oscar ketakutan karena ia udah berusia 75 tahun. Jadi mustahil baginya untuk membesarkan seorang anak. Tapi tentu saja mendengar semua itu, Robin kembali merayu suaminya itu untuk mau meminum obat Novis. Tapi sekali lagi, Asker masih saja menolak. We get to change that with Novus. All of it. I'll be sleeping in the open room. Setelah itu, Robin kembali menemui Jim. Di sana Jim memberitahukan kalau stok Novisnya udah menipis, ia tak mungkin memberikan ramuan tersebut pada Zan. Dan stok terakhir ramuan Novis tersebut ia berikan pada Robin. Sehingga Robinlah yang berhak menentukan pada siapa ia akan memberikan obat tersebut. Lalu untuk masalah Zan, mereka berdua akhirnya sepakat kalau Jim akan memberikan sebuah surat hasil kesehatan palsu yang berisi keterangan kalau Zan mengidapkan jinak. Jadi kalau kondisinya tak sehat, ia tak akan boleh meminum obat tersebut. Sebelum meninggalkan tempatnya Jim, Robin terlebih dahulu meminta Jim untuk memotret dirinya dalam kondisi bugil, dengan tujuannya untuk membuat Asker cemburu sekaligus memancing gairahnya. Tapi saat proses pemotretan tersebut berlangsung, Jim agak sedikit baper alias konak. Tapi untung saja Robin masih menjadi seorang istri yang setia, sehingga terpaksalah Jim hanya menelan air ludahnya sendiri. Setelah itu, mereka berdua akhirnya bertemu dengan Zan. Dan dengan sedikit cerita karangan, ditambah surat keterangan kesehatan palsu, Zan akhirnya terpaksa pasrah, mengetahui dirinya terserang kanker, sehingga terpaksalah ia tak bisa kembali menjadi muda alias tak bisa meminum obat Novis. Beberapa hari setelah itu Zan kembali berkunjung, dan akhirnya Robin menyuruhnya membuka balutan perban untuk melihat hasil operasi plastiknya dari Thailand. Dan saat dibuka ternyata hasilnya benar-benar berantakan, karena Zan memilih paket operasi plastik dari klinik abal-abal. I need to be alone. Setelah itu, karena udah tak tahan lagi tidur sendiri, dan tak tahan ingin segera membuat anak, Robin akhirnya diam-diam meneteskan obat Novis ke dalam teh yang ia hidangkan untuk Asker. Dan tentu saja Asker yang tak tahu apa-apa selalu meminum teh tersebut. Saat Robin kembali mengajaknya bercinta, lagi-lagi Asker selalu menolak. Lalu karena udah benar-benar muak, Robin akhirnya meminta hasil cetakan foto telanjangnya. Bahkan hasil foto ia bugil bersama Jim. Dan tanpa banyak basa-basi, Robin langsung memberikan hasil cetakan foto itu pada Asker. I forgot how a 30-year-old's skin feels. With his potential to earn resources, he'd make a great father. He could teach our child, or even children, to lead successful. Setelah memperlihatkan hasil foto tersebut, Robin mulai memancing emosinya Asker. Ia memberikan gambaran jika seandainya kelak Jim yang pada akhirnya akan menghamilinya, sehingga perlahan-lahan Asker pun mulai emosi. Lalu karena dianggap dirinya udah nggak berstamina dan nggak bertenaga lagi, Asker akhirnya menunjukkan kemampuannya di ranjang, sehingga terjadilah apa yang dicita-citakan oleh Robin, yaitu bercinta dengan suaminya. Dan Srot di dalam, alias Srot inside, yang selama 50 tahun terakhir tak pernah mereka lakukan. Setelah hubungan suami istri yang menggairahkan tersebut,
terjadi hubungan Asker dan Robin kembali membaik. Dan setelah beberapa bulan mengadopsi Anna. Anna pun akhirnya udah berhasil berhenti mengkonsumsi narkoba, lalu karena merasa dirinya telah baikan, Anna akhirnya memutuskan pergi dari rumah itu secara baik-baik dan kembali melanjutkan hidup seorang diri. Setelah semuanya kembali bahagia, dan Robin yang masih melanjutkan novel mengenai obat novis penemuan Jim, diam-diam ia setiap hari selalu meneteskan obat tersebut ke teh yang ia hidangkan untuk Asker. Dan sayangnya kebiasaannya tersebut yang membawa malapetaka. Fisiknya Asker perlahan-lahan memang menjadi lebih kuat, nggak pegal linu dan nggak encok-encok, layaknya orang tua pada umumnya. Tapi tanpa sepengetahuan Robin, kanker pankreas yang diderita oleh Asker berkembang dengan sangat cepat. Sampai pada suatu ketika, saat Asker tengah asik menyiangi laman memotong rumput halamannya, mendadak Asker jatuh terkapar. Dan saat dilarikan ke rumah sakit, alangkah kagetnya Robin mendengar si dokter memberitahukan kalau kankernya Asker udah mengganas, bahkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Cancer. No. This is my fault. Thank you, doctor. I've got this, thank you. Robin benar-benar syok dan merasa bersalah. Tapi untungnya pada saat itu, Jim berada di sana dan melarangnya membahas masalah novis yang ia teteskan setiap hari ke dalam minumannya Asker. Jika tidak, Robin akan berurusan dengan polisi. Lalu Asker akhirnya dirawat selama beberapa minggu. Dan selama proses Asker yang dirawat itu, Robin akhirnya benar-benar hamil anaknya Uskara. Untungnya sebelum Asker mati, ia masih sempat mendengar kabar kalau istrinya tersebut hamil, dan Robin juga menceritakan semuanya. Kalau ia diam-diam meneteskan setiap hari ramuan novis ke minumannya Asker, dan obat tersebutlah yang memicu kanker tersebut berkembang dengan sangat cepat. Tapi mendengar semua itu, bukannya marah, Asker malah tersenyum bahagia. Bahagia karena ia bisa memiliki keturunan, ditambah lagi bahagia karena niat Robin memberikannya obat tersebut agar mereka bisa hidup berdua lebih lama lagi. Hanya saja terjadi sedikit kesalahan. Lalu setelah semuanya diceritakan, beberapa hari setelah itu, akhirnya Asker meninggal dunia secara official alias secara resmi, dan beberapa bulan setelah kematian Asker, Robin akhirnya melahirkan anaknya Asker, dan juga diberi nama dengan namanya Asker.